Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Adik Channel. Channelnya berbagi ilmu untuk kita semua. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan lonceng tentunya agar Anda bisa terus mengikuti perjalanan di YouTube saya. Kali ini saya akan menyampaikan teks cerita inspirasi, merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 9 semester genap. Sedikit tentang teks cerita inspirasi. Inspirasi adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham akibat hasil proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Semua usia bisa saja memiliki pikiran bijak, dan bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bijak sendiri dapat dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Bisa ada pada siapa saja akibat berbuat baik, dan jangan remehkan perbuatan baik sekecil apapun oleh siapapun. Nah, sekarang saya akan menyampaikan pengertian teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi adalah teks yang digunakan sebagai media untuk mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sementara tujuan teks cerita inspirasi adalah menggugah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri untuk menghadapi semua tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan yang diharapkan secara positif. Nah, sekarang saya akan menyampaikan kaidah kebahasaan teks cerita inspirasi. Di dalam teks tersebut memuat kata sifat, contohnya cantik, pendek, besar, pintar, ramah, dan lain-lain. Lalu terdapat kata kerja aksi, contoh belajar, menanam, bekerja, melompat, dan sebagainya. Kemudian berisi kalimat fakta, merupakan hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Nah, sekarang ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama, dapat dibuktikan kebenarannya atau berdasarkan kenyataan. Memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, waktu kejadian. Kemudian, memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Lalu, bersifat objektif, apa adanya dan tidak dibuat-buat, yang dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan, dan yang terakhir biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa, tentunya dengan jawaban yang pasti. Struktur teks cerita inspirasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, orientasi atau bagian perkenalan. Yang kedua, insiden atau bagian yang menceritakan peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Yang ketiga, interpretasi atau bagian perenungan dari peristiwa yang dialami. Selanjutnya, ada resolusi, merupakan tahap penyelesaian masalah. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian penutup dari sebuah teks inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Pada tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Setelah saya sampaikan aspek kebahasaan dan struktur teks cerita inspirasi, sekarang saya ingin menyampaikan juga unsur-unsur teks cerita inspirasi. Yang pertama, unsurnya adalah kisah nyata. Teks inspirasi biasanya diangkat atau diadaptasi dari sebuah kisah nyata.
Ini digunakan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal yang terjadi pada kisah tersebut ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca. Yang kedua, unsur yang harus ada di dalam teks cerita inspirasi adalah tema. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspirasi yang menarik. Unsur yang ketiga adalah judul. Setiap teks inspirasi harus diberikan judul untuk memudahkan pembaca mengidentifikasi tentang gambaran isi teks. Berikutnya yang keempat adalah alur. Tentunya dalam teks inspirasi terdapat alur cerita untuk memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Maka teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena di dalamnya terdapat alur, yaitu urutan waktu cerita dari awal hingga akhir yang dapat dipahami oleh pembaca. Berikutnya adalah unsur yang bersifat naratif. Teks inspirasi tentunya bersifat naratif atau cerita karena seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, di dalamnya terdapat alur dan yang terakhir adalah unsur tokoh yang diceritakan. Pada teks inspirasi terdapat tokoh cerita dengan kisah hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh atau teladan bagi pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita inspiratif adalah manusia. Demikian materi tentang teks cerita inspirasi. Semoga bermanfaat dan ditunggu materi-materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.